Pagi Edwin. Pagi. Kamu besok gak usah datang ya Edwin. Woi, ngomongin aku ya? Wait, sebelum lanjut, mending kita kenalan dulu gak sih sama pemeran tokoh yang ada di sini ya kan? Mana tahu ada yang belum kenal, biar lebih paham gitu loh. Yang pertama ada Wilbert dan Filbert. Mereka adalah dua murid yang lumayan populer di kelas kami. Yang dimana-mana mereka selalu aja barengan, tidak pernah terpisah. Dan mereka orangnya ya cukup baik, bolehlah. Yang kedua ada Maxwell. Dia adalah murid yang sering kali kena bully oleh teman-teman di kelasnya. Entah apa alasannya, tetapi Maxwell ini selalu menjadi korban bully dari teman-temannya. Selanjutnya yang ketiga ada Richie dan Rizan. Dua murid yang dikenal sebagai raja bully di sekolah. Mereka adalah orang yang suka sekali membuli Maxwell. Namun begitu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, karena jika kamu berurusan dengan mereka, kamu mungkin akan menjadi target bully mereka. Selanjutnya, yang keempat adalah Edwin. Dia merupakan teman dekat Maxwell atau bisa dibilang sebagai sahabatnya. Selanjutnya, yang kelima ada Vincent. Dia merupakan orang yang sangat misterius, bahkan teman sekelasnya juga menganggapnya begitu. Selanjutnya ada aku, yaitu Nevin. Aku berperan sebagai reporter. Namun berita apa yang akan aku bawakan ya? Kepo ya. Lalu yang terakhir ada Florin sebagai kameramen. Dia yang merekam semuanya. Di dalam sekolah SMA ini, yaitu kelas 10-1, terdapat dua siswa yang paling ditakutin oleh semua orang. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, yaitu Richie dan Richard. Woi, ngomongin aku gimana lah? Hah? Siapa yang suruh ngomongin ah? Anak kami pria mentang-mentang anak Mario. Hah? Tuh, gak berani kamu temen kamu ah? Gak berani loh, kenapa masalah? Hah? Udah. Tuh, Bunga, berani ya ah? Laporin juga sama kamu nanti ya? laporin loh. Apa dulu? Iya, gue masuk ya. Hah? Mereka berdua pun pergi. Lalu Maxwell Mentang-mentang mereka anak Mario. keesokan harinya. Pagi Edwin. Pagi Maxwell. Kamu sedang belajar apa? Fisika. Ih, pinter banget. Di sisi lain, Sempat. Cing, coba lihat dia. Sekarang dia datang ke sekolah kita ngomongin dia. Stres ya. Gas. Apa dah? Woi, ngapain kau masih datang ah? Apa yang masih belajar? Kau pun gak berani belajarnya. Gak guna kau belajar kayak gitu. Halo kau. Besok-besok masih datang lagi ya kau ya. Besar dari. setelah bel pulang sekolah pun berdering, tiba-tiba Maxwell Kamu besok gak usah datang ya Edwin. Kenapa? Gak apa-apa, kamu kan teman terbaikku. Kenapa? Kamu ingin tahu? apa yang ada di dalam tas Maxwell sehingga membuat Edwin sangat terkejut. Udah Edwin, ingat ya.
Ini gawat. Besok akan terjadi penembakan di sekolah. Aku harus memperingati yang lain. Ini tidak benar. Aku harus beritahukan yang lain. Namun Edwin tidak menemukan siapapun di ruangan tersebut. Lalu dia memutuskan untuk menuliskannya di papan kelas. Keesokan harinya pun tiba. Proyeknya kok kayak gini? Proyek anak kecil. Kalau udah kayak gitu, ngapain kau datang ke sekolah ini lagi, ha? Bro. Setelah beberapa jam kemudian, berita terkini, kasus pembunuhan di sekolah, korban bully menembak mati pelaku. Medan, tanggal 5 Februari 2025. Sebuah kasus pembunuhan yang sangat menyedihkan terjadi di sebuah sekolah di Medan. Seorang siswa yang menjadi korban bully menembak mati salah satu pelakunya yang ternyata adalah teman kelasnya sendiri, yaitu Rizky. Menurut saksi-saksi, korban bully telah menjadi target bully oleh dua orang siswa, termasuk Rizky. Selama beberapa hari terakhir, korban bully tersebut merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan tersebut dan akhirnya melakukan tindakan yang sangat ekstrim. Kasus ini telah menimbulkan kembali perhatian masyarakat tentang pentingnya mengatasi bully di sekolah-sekolah. Berita ini telah tersebar di mana-mana dan viral dalam waktu beberapa jam saja. Pihak kepolisian langsung turun tangan dan menangkap korban bully yang menembak Rizky. Kami telah menangkap pelaku dan sedang menelusuri kasus ini lebih lanjut, kata Kapolres Medan. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa dua orang pelaku bully adalah kakak adik dan anak dari kepala sekolah. Kami sangat terkejut dengan hasil penyelidikan ini karena pelaku bully adalah anak dari kepala sekolah, kata Kapolres. Pihak kepolisian akan terus menelusuri kasus ini lebih lanjut dan akan meminta vonis penjara yang seberat bagi korban bully yang menembak Rizky, yaitu Maxwell. Kami akan meminta vonis penjara yang berat bagi pelaku karena tindakan telah menyebabkan kematian orang lain, kata Kapolres. Keluarga korban bully telah menyatakan kesedihannya atas kejadian tersebut dan meminta keadilan bagi korban. Kami meminta keadilan bagi korban dan meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya, kata orang tua korban bully. Setelah beberapa hari kemudian, Jadi bagaimana keadaan Maxwell sekarang? Ibu kok bisa tahu nama masalah nama? Kamu Baik. yang mana? Sebenarnya aku yang menulis tulisan itu di papan tulis. Apa yang kau tulis? Ya, Masalah perjalanan. Kan nggak perlu bisa kayak gitu. oh itu. Karena kita mau bilang, aku ini. Itu tidak ada guru atau security yang ada. Kamu yakin kamu boleh ngomong sama aku? Iya, Oke. iya. Saya kondisi panas sekarang gimana? Usah lebih kendaraan. Saya akan menghindari kita negara itu di sini yang merupakan fakta dari penembakan itu. Tidak tahu hal seperti itu bisa terjadi. Betul-betul cepat. Kamu yakin kamu pernah ada lagi? Ya,
Terima kasih kita bersama. Setelah bel pulang pun berbunyi, Aku masih mampu. Edwin pun memutuskan untuk pulang. Kau penyebab masuk ke penjara? Apa ni? Injur ke Maxwell? Vincent pun meninggalkan kertas dan pistol, lalu dia pergi. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Filbert dan Wilbert pun tiba. Edwin! Siapa yang tega berbuat seperti ini kepadamu, Edwin? Ini untuk amal saya. Pasti ini ulah si Richard. Ini tepat sama kepolisian. Win! Tidak, bernafas lagi, Win. Sebentar, saya akan ngomong cari panggilan. Berita terkini, penembakan kembali terjadi di sekolah. Siswa Edwin ditembak mati oleh seseorang. Medan, tanggal 10 Februari 2025. Sebuah tragedi kembali terjadi di sebuah sekolah di Medan. Seorang siswa bernama Edwin ditembak mati di dalam kelas. Penembakan ini terjadi beberapa minggu setelah penembakan sebelumnya yang menewaskan Richie, yaitu saudara dari Richard, yang ternyata mereka adalah anak dari kepala sekolah. Pelaku penembakan masih belum ditemukan secara jelas, namun beberapa saksi menyatakan bahwa pelakunya adalah Richard. Alasan mereka menyatakan Richard sebagai pelakunya adalah karena Richard merupakan saudara dari Richie yang pernah membuli Maxwell, yang kemudian Maxwell menembak mati saudara dari Richard, yaitu Richie. Lalu, mereka menduga bahwa Richard membunuh Edwin karena Edwin merupakan teman dekat dari Maxwell. Jadi, mereka mengira bahwa Richard menyimpan dendam kepada Maxwell dan memutuskan untuk membunuh teman Maxwell, yaitu Edwin. Namun, beberapa saksi menyatakan bahwa pelakunya adalah Vincent. Pihak kepolisian menyelidiki kasus ini lebih lanjut dan mengetahui bahwa Vincent merupakan saudara dari Maxwell. Kepolisian masih terus menyelidiki kasus ini dan mencari pelaku yang sebenarnya. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, pihak kepolisian telah memutuskan untuk menangkap Richard sebagai pelaku pembunuh Edwin. Kriminal. Masuk kau. Kau satu lagi kau. Bang, bukan aku yang bunuh, Bang. Bukan aku, Bang. Bang, bukan aku. Awas! Setelah beberapa hari kemudian, Kamu kan teman